Pernahkah Anda diminta baca sesuatu pakai suara keras? Mungkin jadi ingat zaman sekolah ya? Iya, atau mungkin malah terpukau gitu lihat orang pidato atau mendongeng. Betul. Nah, membaca nyaring ini atau reading aloud ternyata tuh bukan cuma soal keluarin suara aja ya. Ada seninya. Iya, seni menghidupkan tulisan. Di kupasan kali ini kita bakal coba gali lebih dalam soal membaca nyaring. Oke. Kita lihat tekniknya, apa aja manfaatnya, tantangannya juga, dan gimana sih ini nyambungnya sama katakanlah public speaking atau malah bernyanyi. Menarik. Jadi kita coba gali ya intisari dari sumber-sumber yang ada ini biar kita paham gimana caranya menguasai penyampaian vokal. Biar lebih efektif, lebih menarik gitu. Mau itu saat baca buat orang lain, atau pas presentasi, atau ya sekedar buat diri sendiri aja. Oke, jadi apa sih sebenarnya inti dari membaca nyaring ini? Kok beda gitu rasanya sama baca dalam hati? Nah, itu dia. Sumber kita bilang ini bukan sekedar proses mekanis ya, mengubah huruf jadi bunyi. Bukan ya? Bukan. Ini melibatkan pemahaman, terus interpretasi teksnya, baru deh dikomunikasikan. Ah, oke. Lewat apa? Ya lewat ucapan, intonasi yang pas. Beda sama baca dalam hati yang lebih ke memori visual. Kalau baca nyaring, ini lebih aktif. Aktif gimana maksudnya? Dia melibatkan memori pendengaran kita dan juga memori motorik. Otot bicara kita ikut kerja. Jadi ya prosesnya lebih kaya. Oh, oke. Dan tujuannya juga bisa macam-macam ya berarti? Bukan cuma buat katakanlah cerita sebelum tidur gitu. Tepat sekali, ada yang baca nyaring buat cari fakta, cari detail, ada juga buat tangkap ide utama, urutan kejadian, atau malah buat menyimpulkan. Bahkan bisa buat evaluasi atau bandingin info dalam teks. Makanya ini jadi alat penting juga dalam pengajaran bahasa atau buat pahami teks yang ya agak rumit. Oke. Intinya sih ini upaya aktif ya buat menyampaikan makna dan juga rasa, nuansa gitu yang ada di tulisan. Tapi kan ada tantangan nih. Katanya minat baca kita di Indonesia ini agak rendah ya? Wah, iya. Ada data UNESCO yang disebut salah satu sumber, itu cukup bikin kaget sih. Katanya cuma 1 dari 1.000 orang yang rajin baca. Waduh. Di sekolah juga kadang gitu kan. Siswa mungkin bosen atau agak enggan disuruh baca nyaring. Apalagi mungkin setelah masa belajar di rumah kemarin ya. Iya juga ya. Terus gimana dong strateginya biar menarik? Nah, ada satu sumber yang kasih solusi praktis nih, dari studi kasus di SD. Kuncinya ternyata di strategi reading aloud yang terstruktur. Gimana tuh strukturnya? Jadi guru pilih bahan bacaan yang menarik, misalnya cerita rakyat gitu. Terus guru kasih contoh dulu, bacanya pakai ekspresi. Oh, dicontohin dulu. Iya, baru deh siswa gantian baca, mungkin per paragraf. Dan yang penting nih, setelah itu ada diskusi bareng. Lalu hasilnya gimana strategi kayak gitu? Signifikan loh, minat baca siswa di kelas itu katanya naik sampai 78%. Wow, tinggi juga ya? Iya kan? Ini nunjukin kalau keterlibatan aktif sama contoh yang bagus itu, efektif banget. Sekaligus bangun percaya diri sama tanggung jawab siswa juga. Oke. Terus ada sumber lain juga nyebut kalau buat anak usia dini, media kayak kartu kata bergambar, tahu kan? Kartu gambar sama kata itu. Oh iya tahu. Nah, itu bisa bantu banget. Karena visualnya menarik, konkret buat mereka. Jadi emang bukan cuma soal bisa bacanya ya. Tapi gimana cara membacanya itu yang bikin beda. Bikin menarik dan efektif. Persis. Kalau gitu, elemen kunci penyampaian vokal yang bagus itu apa aja sih menurut sumber-sumber ini? Nah, sumber-sumber ini nyorotin beberapa hal penting. Ada soal ucapan yang jelas, terus pemenggalan frasa yang pas, gimana kita jeda antar kata gitu. Oke. Terus intonasi suara, ini penting banget biar nggak datar, harus wajar dan bervariasi. Sikap percaya diri juga ngaruh, sama penguasaan tanda baca. Oke, banyak juga ya. Coba kita fokus ke intonasi dan aspek vokal lainnya. Mungkin dalam konteks presentasi, kayaknya relevan banget. Setuju. Ada sumber lain yang bahas ini. Ditekankan banget kalau penyampaian vokal kayak kecepatan kita ngomong, volume suara, nada atau pitch, artikulasi, pengucapan, kefasihan itu bisa jadi penentu pesan kita sampai atau enggak. Contohnya gimana? Ya gampangnya, kalau Anda bilang saya semangat, tapi nadanya datar, kan nggak meyakinkan ya? Iya juga sih. Terus gimana cara latihnya? Ada tips praktis gitu? Ada 4 tips nih dari salah satu sumber. Pertama, pemanasan suara dulu. Cukup 10-15 menit. Pemanasan suara, kayak gimana tuh? Simple kok. Coba humming, mendengung, lembut gitu.
Terus lip trills, getarkan bibir kayak bilang brrrr buat lemaskan otot bicara. Oh, oke. Terus vocal sirens, suara meluncur dari rendah ke tinggi, balik lagi, kayak sirene. Dan jangan lupa fokus ke pernafasan diafragma. Oke, pemanasan. Terus yang kedua? Kedua, latih bicara percaya diri dan jelas. Biar nggak gumam atau kebanyakan kata pengisi kayak, latihan kuncinya. Ketiga? Ketiga, variasikan kecepatan sama gunakan jeda. Jangan monoton. Pelan kalau mau menekankan sesuatu, cepat kalau mau nunjukin semangat. Jeda juga bisa bikin efek dramatis. Main tempo ya? Oke, terakhir. Keempat, mainkan nada atau pitch dan volume suara. Sesuaikan tinggi rendahnya, keras lemahnya suara, sama emosi atau poin yang mau ditonjolkan. Ingat, antusiasme itu nular loh. Wah, menarik ya. Ini tips-tips vokal ini kok kedengarannya mirip banget sama latihan buat nyanyi ya. Nah, Anda nangkap poin pentingnya, memang mirip banget. Ada studi lain yang bahas soal peningkatan skill nyanyi lagu Indonesia Raya di SD itu mengkonfirmasi hal ini. Oh ya? Iya, mereka latih teknik yang sama persis. Napas diafragma, artikulasi yang jelas, intonasi nada yang tepat, malah pakai solmisasi segala, latihan do re mi itu. Wah, detail juga ya. Dan juga ekspresi. Hasilnya, kemampuan nyanyi siswa naik pesat, mereka jadi lebih pede, lebih antusias. Ini kayak nunjukin, rahasia kecil gitu ya. Teknik vokal inti buat bicara yang memukau itu, ya dasarnya sama aja kayak latihan dasar nyanyi. Ini kunci universal buat suara yang impactful. Jadi makin jelas ya, membaca nyaring itu benar-benar lebih dari sekedar tugas sekolah. Ini tuh keterampilan komunikasi dasar. Fondasi ya? Iya, fondasi. Yang bisa bikin info apa aja jadi lebih hidup, lebih jelas, dan lebih nempel di ingatan. Tekniknya pun nyambung semua ya. Betul, saling terkait. Buat baca, buat presentasi, buat nyanyi juga. Intinya sih gimana kita bisa kontrol suara kita secara sadar. Kontrol sadar ya. Iya, napasnya, nadanya, kecepatannya, kejelasan ngomongnya. Memang butuh latihan sih, tapi kan bisa dimulai dari yang simple kayak pemanasan tadi. Oke. Dan yaitu tadi, perlu kolaborasi juga. Guru kasih contoh, orang tua dampingi, perpustakaan sediain bahan bacaan yang menarik, biar minatnya tumbuh dari kecil. Sip. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sebentar. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membaca sesuatu dengan suara keras? Walaupun mungkin cuma buat diri sendiri aja. Iya ya, kapan ya? Nah, gimana kalau besok Anda coba terapkan satu aja teknik vokal yang tadi kita bahas? Mungkin sekedar lip trill sebentar sebelum rapat penting? Atau sengaja coba variasikan kecepatan bicara pas lagi jelasin sesuatu ke orang lain. Kira-kira, apakah itu bakal mengubah cara Anda menyampaikan sesuatu? Atau malah mengubah cara Anda memahami teks atau informasi itu sendiri? Coba direnungkan.